Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang partisipasi dalam praktek. Di sini telah disimpulkan hasil resume dan review materi. Di kelompok 5 ada Raisa Mutiara, NPM 18022, Mujahidah, NPM 18024, Hasila, NPM 18034, dan Kinan Ayu Sefila, 18064. Di kegiatan ini berfungsi sebagai pengantar praktek partisipasi dan membuat peserta terhadap masalah hubungan kekuasaan dan perbedaan dalam praktik. Kemudian, fasilitator dalam negosiasi dan teknik mediasi konflik. Dari pembahasan pertama, ada yang membentukkan kelompok LSM internasional donor in divisitas lokal dan insinyur kota. Yang kedua, memberi pertanyaan, apakah partisipasi itu dan mengapa kita membutuhkannya. Yang ketiga, menurut LSM Internasional, partisipasi kelompok ini mengenai pengembangan komunitas dengan mempertahankan mata pencaharian dan mengatasi gejala dan akar penyebab kemiskinan. Yang keempat, menurut kelompok donor, partisipasi untuk kelompok ini adalah tentang memberi ruang untuk mendorong usaha informal dan formal sependapat mungkin. Pemeliharaan layanan dan utilitas serta penyediaan tempat penampungan. Selanjutnya, menurut kelompok komunitas, partisipasi adalah untuk tujuan ideologis, politis, dan substansi pragmatis dalam keluarannya. Proses partisipasi harus segera memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya, menurut penulis mengambil asumsi bahwa dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan dan bagaimanapun Anda melakukannya dalam pekerjaan pembangunan, partisipasi adalah inti dari semua perencanaan program dan proyek. Penulis kemudian merenungkan cuplikan sejarah yang mengingatkan semua orang bahwa para reformis awal, Geddes dan Howard, tidak satupun dari mereka yang kebetulan adalah seorang perencana. Untuk pendapatnya, jadi dapat disimpulkan bahwa warga negara biasa harus punya visi dan pemahaman tentang kemungkinan kotanya sendiri. Harus ada penyerapan kembali pemerintah ke dalam tubuh masyarakat dengan menumbuhkan kebiasaan aksi langsung daripada menunggu agen perwakilan. Kota-kota baru masa depan harus menjadi milik bersama penduduknya dan bahwa peningkatan nilai tanah harus menjadi milik mereka dan bukan milik spekulan properti untuk digunakan untuk tujuan bersama dan kooperatif mereka. Dapat disimpulkan juga bahwa partisipasi ini adalah tentang mengambil tanggung jawab dengan otoritas dan mampu bersama. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa proses kerja partisipasif bergantung pada apa yang Anda coba lakukan dan apa yang dapat Anda capai relatif terhadap tempat Anda berada. Kemudian, program partisipatif pada tahap awal perencanaan juga membantu mengidentifikasi area konflik, potensi di antara kelompok yang memperebutkan kekuasaan atau sumber daya. Kemudian, pekerjaan partisipatif mengurangi ketergantungan atau organisasi dan dapat menciptakan peluang bagi jenis organisasi baru untuk muncul, memberikan kesinambungan setelah pihak luar mundur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.